Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita Perjalanan Investor ya. Mohon maaf ya, kemarin selama 3 hari tidak posting ya, dari hari Senin sampai Rabu ya. Hari ini hari Kamis, IHSG-nya merah ya, 0,22%. Hari Senin kemarin merah minus 1,19%. Terus hari Selasanya hijau plus 1 ya, hijau 1,08%. Hari Rabunya juga hijau 0,63%, dan hari ini Kamis merah ya, 0,22% ya, ditutup di level 6835. Oke, ada 201 saham naik, 326 saham turun, dan 155 saham tidak bergerak ya. Ada 12 triliunan uang yang berputar di Bursa Efek Indonesia hari ini. Hari ini asingnya melakukan pembelian 600 miliar ya, 639 miliar net foreign exchange-nya. Kita lihat saham apa saja yang dikoleksi asing hari ini. Ada AALI ya, Astra Agro Lestari. Terus Arto, ada Bank BNI, Telkom, dan juga Astra Internasional ya. Tapi tidak ada yang lebih dari 100 miliar ya, maksimal 90 miliar AALI ya. Ya, terus yang dijual asing hari ini ada apa saja? Ada Bank BRI ya, setelah beberapa hari dibeli asing, hari ini dijual ya, 68 miliar. Terus ada Bumi ya, Bumi Resources. Terus Atru, ada ESA, terus SMGR ya, SMGR di video kemarin ya. Tapi yang ditahan sampai kemarin bisa cuan ya. Ya, kita review dulu untuk saham kemarin. SMGR pas di hari Jumat, yang ambil di hari Senin itu memang turun ya, turun ke 7125 ya. Tapi pada hari kemarin 16 Februari itu dibawa naik sampai ke 7550 ya. Ya, sampai hari ini berarti naik ya, masih naik ya. Kemarin di hari Jumat yang ambil ini open ke bawah, open di 7300 dan sampai ke 7600, lumayan ya, dihitung berarti cuan ya yang swing SMGR ya. Ya, di video kali ini kita akan bahas saham Cikarang Listrindo ya, atau POWR ya. Kita lihat dulu profil singkatnya. Yang mulai beroperasi tahun 93, Cikarang Listrindo menjadi independent power producer IPP ya, yang beroperasi paling lama di Indonesia dengan kapasitas terpasang sebesar 1144 MW. Cikarang Listrindo melayani PLN dan 5 kawasan industri yang terpadu ya, yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia. Oke. Terus visinya dari POWR ini untuk menjadi perusahaan listrik kelas dunia ya, ini ya, berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang stabil dan andal. Oke. Ya, bagi seluruh pelanggan dengan tingkat pelayanan tinggi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Oke, ini dia. Sudah beroperasi selama 27 tahun. Terus kapasitas pembangkitnya 1144 MW. Terus pelanggannya ada 2400 lebih ya. Oke, itu dia. Terus ini adalah jajaran dewan komisarisnya ya, komisaris utama, komisaris, terus ada juga komisaris independen ya. Oke. Dan ini dia direksi ya, para direktur ya, ada direktur utama, wakil, terus direktur komersial, direktur teknik, dan direktur keuangan ya. Itu dia profil dari direksi dan komisarisnya. Oke, ini ada ya dari website resmi Cikarang Listrindo ya, listrindo.co.id ya, dicek aja di Listrindo ya. Ya, mengapa berinvestasi di Cikarang Listrindo ini ya? Karena produsen listrik swasta pertama di Indonesia ya. Terus produsen listrik swasta pertama di Indonesia sejak beroperasi 93, yaitu dia memastikan dirinya sebagai mitra terpercaya bagi 5 kawasan industri ya. Ya, industri Jababeka, terus MM 2100, East Jakarta Industrial Park, terus Hyundai Inti Development, Lipo Cikarang, serta berbagai industri yang beroperasi di kawasan-kawasan tersebut. Oke, terus perusahaannya terbuka ya, PT ya, TBK ya, PT Cikarang Listrindo Tbk.
dan membayarkan dividen secara reguler ya. Oke, jadi ini kita nanti lihat dividennya setiap tahunnya berapa, dan pelanggan dari berbagai industri dan PLN ya. Terus memiliki lokasi yang strategis dengan memanfaatkan tingginya pertumbuhan listrik dari kawasan industri dan area yang berkembang pesat. Oke, terus memiliki posisi yang baik untuk bertumbuh dengan memanfaatkan peluang di sektor kelistrikan nasional Indonesia. Oke, unggul dalam kemampuan operasional dengan rekam jejak pemeliharaan yang kuat, terus memiliki tim manajemen yang solid dengan pengalaman yang luas. Jadi untuk yang untuk yang mau buat jangka panjang boleh ini ya, nggak apa-apa kalau mau ambil yang bang belum punya ya, dicicil aja kalau mau beli ini ya. Terus ini dia laporan rasio keuangannya di kuartal 3 karena belum Q4-nya belum keluar ya. Ada rasio kasnya dari tahun 2018 itu naik ya, rasionya naik, terus rasio cepat ya juga naik, terus rasio lancar, keuangan lancarnya juga, terus ROE nya stabil ya 1 ya, terus ROA nya 0,5 ya, bagus ya, 0, ya. Terus laba tahun berjalan naik ya, tapi kemarin pandemi ini 2020 turun. Terus laba tahun berjalan terhadap ekuitas ya naik ya, sempat naik juga, terus 2020 turun ya, terus dan sebagainya ya. EBITDA-nya juga ya turun ya karena pandemi. Kita lihat fundamentalnya ya, itulah penjualannya pakai dolar semua ya, US dollar semua ya. Penjualannya, terus aset, liability, equity, cash flow ya, masih ada cash flow-nya 100 juta US dollar, terus net profitnya 66 juta US dollar ya. Terus earning per share-nya segitu ya, 0,055 US dollar. Terus pernya 8,23 kali ya, di bawah 10. Terus PBV-nya 1,04 ya, itu di kuartal 3 ya. Nanti di Q4 update lagi bagi yang mau ambil ya. Terus profitabilitasnya, dividen per rasionya 68,49%, KPM-nya 40,9%, operating profit marginnya 29,9%, net profit marginnya 17,24%, ROE-nya 12,67%, dan ROA-nya 6,45% ya. Terus DER-nya di bawah 100%. Oke, itu dia fundamental dan valuasi dari POWR. Terus ini dia dividennya, membagikan dividen sejak 2017 berdasarkan RTA ya, rutin ya, setahun 2 kali, bulan Mei dan November ya, April Mei, Juni, Juli lah ya, terus dan November ya, November atau Desember. Jadi 2 kali ini membagikan dividen ya. Ya kalau tahun 2021 kemarin Rp36 dan Rp20, jadi 57 rupiahan lah ya per lotnya ya, per lembarnya ya. Jadi per lotnya itu 5.000 ya, 5.000-an rupiah. Oke, itu dia riwayat dividen dari POWR ya. Ada berita apa saja tentang POWR ini? Saya cari, ternyata tidak ada berita banyak tentang POWR ya. Yang ada di kuartal 3 kemarin di akhir November itu memang Cikarang Listrindo atau POWR ini keuangannya bagus ya, positif ya di Q3 nya kemarin ya. Ini berdasarkan konten.co.id, saya ambil di sini ya. Kalau kita lihat di sini ya, pendapatannya naik 14% dari tahun lalu, terus laba bersihnya naik 110% dari tahun lalu. Laba bersahamnya nanti lihat tadi udah ya di RTA ya. Terus margin laba bersihnya juga naik 83,95% ya, jadi bagus ini ya. POWR ini termasuk saham isi ya, saham syariah, terus infrastruktur, terus Sri Kehati, banyak ya masuk kategorinya ya. Oke, itu dia POWR ya. Ya, kita ke chartnya POWR ya. Di hari ini ditutup naik ya, masih sideways tipis saja selama 3 hari ini di level 645 ya, 645 dan 640 ya. Jadi di situ-situ aja selama 3 hari ini, dan selama sepekan ini udah naik ya. Mantul ya, mantul ini di sini
ya, mantul di 610. Terus ada potensi membentuk double cup ya, double cup kecil ini sampai targetnya 655 ya bagi yang belum ambil. Yang belum ambil boleh ambil besok. Kalau ya dibuka sama dengan closing hari ini, ambil saja di 645 ya. Tadi targetnya di 655, target jauh sih bisa ke 670 atau 680 ya. Ini kemarin akhir tahun saya buat planningnya begini ya, ternyata gagal ya, gagal tembus sini ya, malah turun ya di habis dividen, itu habis dividen di bawah turun ya pada TP ya. Oke ya, selama ya setahun kemarin memang turun ya, di ya sampai 800, tapi di akhir tahun itu ditutup turun sampai 630-an 5 ya, 635 ya. Oke, target tahun ini ya semoga naik bisa ke 680 lagi, dan kalau keuangan Q4 nya bagus, lebih bagus lagi, nanti bisa tembus ke 1000 lagi ya, 1000-an ya. Oke, target sintanya di ini aja dulu di 655 ya kalau yang mau ambil besok ya, dan batas cut loss nya adalah di 635. Oke, untuk yang mau scalping pendek, ngomong jangka panjang juga nggak apa-apa, dicicil aja, lagian juga membagikan dividen secara rutin ya. Oke, terima kasih dulu untuk video kali ini, cukup sekian ya. Jaga kesehatan teman-teman ya, ini lagi musimnya cuaca ya, karena cuacanya begini, sering hujan, sering panas terus. Terima kasih sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah dukung terus channel ini. Salam cuan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.